dinamakan degree of freedom, ada hubungan kekakuan pada batang ya, pada global dan lokal koordinat sistem. Kemudian transformasi koordinat dari global koordinat ke lokal koordinat. Kemudian hubungan kekakuan struktur dan prosedur analisis. Apakah Latifah, apakah suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke, ya. Secara definisi, rangka batang itu terdiri dari batang tekan dan batang tarik ya. Yang terhubung antara batang-batangnya itu dihubungkan dengan pin atau paku dan engsel atau hinges ya. Jadi dengan kata lain semua komponen rangka batang terhubung sedemikian rupa dan hanya bisa dikenakan gaya aksial ya, tarik atau tekan. Ketika beban bekerja, beban hanya bekerja pada joinnya saja, sehingga rangkanya hanya memungkinkan untuk memanjang, tertarik, elongate atau memendek, tertekan ya. Pada gaya tarik merata atau gaya tekan merata, kenyataannya batang-batang rangka selalu dihubungkan melalui pelat dengan cara dilas ya, pelat buhul gitu ya, dan atau dibaut. Nah, akibat momen pada pelat di sini sangat sedikit, jadi diabaikan. Kenapa orang memakai rangka batang? Karena dia relatif ringan dan kuat. Banyak digunakan seperti pada jembatan, rangka bangunan pendukung, satelit di ruang angkasa, tenda-tenda camping, ya, kanopi, dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan sampai sini, Latifah? Tidak ada, Pak. Oke, Latifah. Nah, apa yang disebut atau derajat kebebasan? Pada rangka batang, itu sambungan-sambungannya itu dihubungkan dengan yang namanya pin atau hing atau engsel ya. Pin itu atau paku. Sehingga titik-titik tersebut ya mempunyai kebebasan untuk bergerak dalam dua arah, yaitu di arah X dan arah Y saja. Tapi dia tidak bisa berputar atau berotasi ya karena sifat sambungan pin itu. Sehingga tiap titik pada satu batang, misalkan di sini nomor 1, itu titik nomor 1 di awal, titik nomor 2 di akhir dari batang tersebut, maka pada satu titik itu dia punya kemungkinan atau kebebasan untuk bergerak itu di arah X dan Y atau 2 degree of freedom. Ya, demikian juga di titik 2 ini ada 2 degree of freedom ya di X dan Y, dan pada satu batang, karena satu batang terdiri dari 2 titik awal dan akhir, maka satu batang dikatakan mempunyai 2 degree of freedom dikali 2 titik, jadi 4 degree of freedom. Oke, cukup jelas. Nah, ini berbeda kalau suatu batang dari rangka frame atau portal ya, di mana pada portal-portal ini sambungannya bukan sambungan pin atau engsel, tapi sambungan fix ya, sambungan pit, sehingga dia memungkinkan adanya putaran sudut ya pada join tersebut. Nah, maka demikian kalau pada portal frame satu join dari bagian rangka batangnya itu mempunyai 3 degree of freedom, yaitu di X, di Y, dan di Z. Kebebasan bergerak di X, di Y, dan berotasi di Z ya. Sedangkan satu batang pada portal itu jadinya mempunyai 6 degree of freedom karena tiap batang mempunyai 2 join sama ya. Paham sampai sini, Latifah? Paham, Pak. Oke, paham. Terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, ini prosedur apa yang dilakukan dengan sistem global dan lokal koordinat ya. Global koordinat X, Y, dan Z itu mengikuti koordinat kartesius dengan aturan tangan kanan. Jadi, ya sumbu X positif itu adalah ke kanan arahnya ya, dan sumbu Y positif itu ke atas. Kemudian sumbu Z positif itu adalah berlawanan arah dengan jarum jam menuju ke arah kita. Itu adalah global kartesius ya, atau global koordinat ya. Sementara lokal koordinat yaitu ya ini ya, lokal koordinat sumbu X tiap batang sejajar dengan sumbu X yang searah dengan arah batangnya,
dan sumbu Y yang tegak lurus dengan sumbu X dari batang tersebut. Contoh, batang nomor 1, kalau saya arahkan ke kanan misalkan ya, batangnya dimulai dari titik 2 ke titik 1 ini, maka sumbu X lokalnya itu ya, X koordinat lokalnya itu adalah X1 ini, dan globalnya, lokal Y-nya adalah lokal Y satu kecil ini. Sementara globalnya juga sama ya, globalnya juga X dan Y. Jadi sebetulnya pada batang nomor 1 ini, global X dan lokal Y, global X dan lokal X itu sama, dan global Y dan lokal Y juga sama ya. Kemudian kalau batang nomor 2 yang diagonal begini, nah kalau global X-nya kan ini nih ya, ke kanan X positif, ke arah atas Y positif, sedangkan lokalnya, lokal koordinatnya batang 2 itu X-nya berada di ini, searah dengan arah batangnya, yaitu ini X2, dan Y2-nya ini, Y2 kecilnya, 60 derajat ya. Nah itu perbedaan antara global dan lokal koordinat ya. Oke. 12. Jelas, Pak. Jelas, oke, kita lanjut ya. Nah ini prosedur analisisnya ya, biasanya diketahui modul siang daripada pajaknya itu sendiri ya, biasanya tuh 29.000 atau 30.000 kip per inch square ya, dan luas area potongan batangnya misalkan 10 inch ya. Yang pertama-tama dilakukan oleh kita adalah menentukan nomor join, jelas ya, menentukan nomor batang juga bebas, kemudian menentukan arah daripada batang-batang itu juga bebas, kemudian menentukan global koordinat aksis ya, kemudian menentukan global koordinat nomor ya di tiap aksis ya. Kemudian ada input join, ada input member, input loading, ini seperti yang biasa kita lakukan pada ETAB atau SAP ya. Nah, contohnya ini yang pertama itu kan menentukan nomor batang, nomor join. Jadi kita ini yang dilingkarin join nomor 1, nomor 2, nomor 3, ini bebas ya. Menentukannya yang mana ada, nomor 1, 2, 3 ini bebas. Kemudian arah batang, nomor batangnya itu dengan kotak, ini batang nomor 1, ini batang nomor 2. Kemudian arah batang nomor 1 ini arahnya ke kanan ya, dan mendatar, sementara batang nomor 2 arahnya ke atas diagonal gitu ya. Nah itu udah arah batangnya. Kemudian menentukan koordinat ya, koordinat pada global koordinat ya, sumbu-sumbu pada global koordinat. Jadi ini harus berurutan dimulai dari nomor join 1, di mana X-nya 1, Y-nya 2 ya. Kemudian join nomor 2, X-nya 3, Y-nya 4. Kemudian join nomor 3, X-nya 5, Y-nya 6 gitu ya. Itu urutannya ya. Jadi kalau kita lihat sih ya, nomor sumbu setiap join itu di arah X itu selalu ganjil di 1, 3, 5, dan di arah Y selalu genap, itu 2, 4, 6 ya. Jelas? Agung? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Kemudian nanti setelah koordinat ini akses 1, 2, 3, 4, 5, 6 sumbu koordinat yang mendapat, maka kita ada input join ya. Input join itu adalah, kemudian setelah input join ada input member, input loading ya. Kemudian kita harus menentukan metrik kekakuan batang pada global koordinat pada setiap batang, kemudian menentukan metrik kekakuan struktur ya dalam global koordinat, kemudian menentukan metrik gaya-gaya pada join, dan menentukan mencari displacement ya, perpindahan dari tiap join ya, dengan setelah itu mencari reaksi, kemudian mencari gaya-gaya batang. Nah, ini adalah prosedur analisisnya. Ada pertanyaan sampai sini? Bapak mau bertanya, Pak?
Ya, silakan Rizky dulu. Pak, mau nanya tentang ini Pak, arah membernya Pak. Apakah Ya. harus selalu ke kanan gitu Pak? Pada nomor Atau 1 bebas? saya gambar bebas. Pada nomor 1 saya arahkan ke kanan. Kalau ke kiri juga boleh ya. Nggak ada masalah. Tapi harus konsisten. Sekali kamu mengarah ke kiri, maka nanti dalam pertemuan mencari nilai cosinus dan sinus dari batang itu juga harus sesuai dengan arah pilihan kamu. Cukup jelas, Rizky? Jelas Pak. Oke. Yang lain tadi siapa yang mau nanya? Naufal ya? Silakan. Ya Pak, pertanyaannya sama Pak. Oke. Ya, jadi nomor join, nomor batang, ya, arah batang itu bebas. Tetapi koordinat tiap sumbu-sumbu X dan Y ini tidak bebas ya. Sekali kamu tetapkan nomor joinnya di sini, maka koordinat di sini harus 1, 2 gitu ya, join nomor 1. Kalau join 2 di sini, maka di sini harus 3, 4 X-nya. Dan join nomor 3 di sini, maka X-nya adalah 5, 6. Itu nggak bebas lagi ya. Jelas ya, Rizky, Novel? Jelas Pak. Oke. Ada pertanyaan? Latifah mungkin mau bertanya, silakan. Enggak. Oke, lanjut ya. Nah, seumpama ada soal seperti ini, ya, maka ini adalah input join-nya. Di sini kita tulis join nomor, ada 3 join, jadi ya join nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kemudian informasi yang harus kita masukkan ke dalam komputer itu adalah koordinat, posisi koordinat join tersebut supaya komputer tahu di mana posisinya. Nah, saya tempatkan global koordinat sumbu X0, Y0, dan Z0-nya itu di sisi kiri bawah, paling bawah ya, di titik nomor 3. Sehingga titik nomor 1 itu koordinatnya adalah X-nya adalah 108 inci ya, dari 9 feet kali 12 inci ya. Kemudian Y-nya juga 108. Nah, kemudian komputer tuh ingin tahu titik nomor 1 ini adalah titik bebas atau ada perletakan atau ada bracing atau apa gitu ya, kita harus informasikan. Dia akan bertanya apakah ada X restraint atau ada tahanan sumbu X. Ya, saya isi 0 artinya join nomor 1 di sumbu X ini bisa bergerak ya, tidak ada tahanan. Kemudian di sumbu Y-nya juga saya isikan 0 artinya tidak ada tahanan di sumbu Y-nya, artinya dia nomor 1 ini bisa bergerak di koordinat 1 dan bisa bergerak di koordinat 2. Ya. Kemudian nomor 2, titik nomor 2 itu X-nya 0, Y-nya 108. Di sini karena ada sendi, ada perletakan sendi, maka di koordinat X dan koordinat Y itu ada tahanan, dia tidak bisa bergerak, maka diisi 1, 1 atau yes, yes gitu ya. Demikian juga nomor 3, koordinatnya adalah X0, Y0, terus ada tahanan di X dan ada tahanan di Y. Cukup jelas? Pak mau bertanya Pak. Ya. Yang koordinat yang X itu 108 dari 9 kali 12 Pak. 12-nya Ya. itu yang mana Pak ya? Karena tadi diketahuinya yang menurutnya adalah kit per inci pangkat 2. Maka satuan pit saya ganti ke inci semua. Jadi 1 pit itu kan 12 inci. Jadi untuk tanggal 9 pit menjadi inci itu dikalikan dengan 12. Jadi 108. Jelas? Baik Pak, jelas Pak. Oke ya. Kita lanjut dengan input member. Batang nomor 1. Nah tadi kalau arahnya ke kanan ya. Batang nomor 1 berarti dimulai di titik 2, diakhiri di titik 1. Kalau arahnya ke kiri, berarti mulainya titik 1, akhirnya titik 2. Gitu ya, tadi pertanyaan Rizky ya. Nah, di sini saya arahkan ke kanan, maka dimulai titik 2, diakhiri titik 1. A-nya 10, tadi diketahui, E-nya 30.000, diketahui panjangnya bisa dihitung 108 tadi. Kekakuannya adalah A, E dibagi L ya, kekakuan batang menurut
ilmu kekuatan lahan bisa dicek lagi. Jadi besarnya adalah 10 kali 30.000 dibagi 108 dapatnya 2.777,77 ya. Kemudian nah ini ya, x directionnya arah terhadap sumbu x-nya itu namanya kosinus alfa ya. Itu karena arahnya ke kanan maka sudutnya 0 ya sesuai dengan global koordinat nih sejajar. Maka sudutnya 0. Kalau kosinus 0 itu plus 1. Sementara pada sumbu y tidak ada ya. Jadi sudutnya 0 itu sin 0 itu sinus 0 adalah 0 ya. Sebaliknya untuk batang nomor 2 diawali dengan titik 3 diakhiri dengan titik 1 ya. Dan demikian nih komputer udah tahu nih berarti batang nomor 1 dan nomor 2 ini bertemu di titik nomor 1 gitu ya. Kemudian start join-nya tadi dan end join-nya udah A dan E-nya dimasukin, panjang batangnya adalah dari 108 kuadrat ditambah 108 kuadrat diakarkan dapatnya 152,74 inci ya. Kekakuan batangnya AE dibagi L ya. Kemudian direction cosine-nya karena ini adalah sudutnya 45 derajat, maka cosine 45 adalah 0,701 positif dan sin 45 juga 0,7071. Oke. Nah ini kebutuhan kosinus dan sinus ini untuk apa nanti dijelaskan ya. Setelah itu kita input loading ya, pembebanannya dalam hal ini pembebanan hanya ada satu, katakanlah dead load saja ini, di mana pembebanan itu ada pada join nomor 1 yang ada pada koordinat x-nya adalah 15 kip dan pada koordinat y-nya adalah minus 20 kip karena dia ke bawah ya. Sementara perjanjian tanda kita y positif itu ke atas. Jadi kalau arahnya ke bawah jadi negatif ya. Pada nomor 2 ada sendi, tidak ada gaya di situ, 0 ya. Demikian juga pada nomor 3 tidak ada gaya, luar 0 ya. Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat hubungan gaya batang ya pada global dan lokal koordinat. Katakanlah ini ada batang, nomornya batang nomor I, maka pada global koordinatnya itu di sumbu X ada F1 besar, di sumbu Y ada F2 besar. Di titik K, di titik akhir juga ada F3 besar dan F4 besar. Sementara gaya batang pada lokal koordinatnya saya tulis dengan F kecil, F kecil ini ya. Dan saya umpamakan ini dua-duanya menarik ya, tertarik supaya tarik positif ya. Gitu ya. Sehingga hubungannya F1 besar ini akan sama dengan minus Fi cosinus alpha. Ya. Kemudian F2 besar sama dengan minus Fi sinus alpha. Di sini ya, di join nomor J. Kita lihat sekarang join nomor K. F3 itu harus sama dengan sigma H sama dengan 0 ya. Maka F3 harus sama dengan F I kecil cosinus alpha ya. Dan F4 itu harus sama dengan F I kecil sinus alpha. Ini ya. Nah, jika kita tulis dalam bentuk metrik, maka ya F1, F2, F3, F4 batang TI akan sama dengan min cos alpha, min sin alpha, cos alpha, dan sin alpha dikalikan gaya batang pada lokal koordinat. Jadi secara singkat, F besar untuk batang nomor I sama dengan transformasi metrik batang nomor I dikali F kecil ya. Di mana transformasi metrik ini besarnya adalah merupakan metrik kolom yaitu min cos alpha, min sin alpha, cos alpha, dan sin alpha. Cukup jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke ya. Nah, F sama dengan metrik transformasi kali F kecil, itu ya, F besar ya. Kemudian kita lihat sekarang hubungan perpindahan pada lokal dan global koordinat. Kalau ada batang nomor I, katakanlah awalnya J, akhirnya K nomornya,
Apabila titik Y misalkan berpindah sebesar UJ dan ketika berpindah sebesar UK, ya, maka perpindahan dari batang tersebut adalah UK di minus UJ, ya. Di mana UK itu adalah sama dengan P1 cos alfa ditambah P2 sin alfa, dan UJ itu akan sama dengan P3 cos alfa ditambah P4 sin alfa. Sehingga U adalah UK di minus UJ menjadi P1 cos alfa min P3 cos alfa min P4 sin alfa min P1 cos alfa min P2 sin alfa. Dituliskan dalam metrik hubungan antara U dengan V ini. U adalah perpindahan pada lokal, V adalah perpindahan pada global, akan sama dengan U sama dengan, ya, tadi ini, ya, ini merupakan metrik transformasi yang ditransposkan, ya, yaitu min cos alfa, min sin alfa, cos alfa, dan sin alfa dikalikan dengan V, yaitu V ke 1, 2, 3, 4. Oke? Atau secara metrik, simbol metrik, maka itu U sama dengan P, metrik transformasi ditransposkan dikalikan metrik V. Ya. Cukup jelas, ya? Latifah? Jelas? Atau ada pertanyaan? Untuk V-nya itu diketahui ya Pak nanti kalau di soal. Enggak. Harus dicari. Oh. U atau V atau D itu harus dicari. Perpindahan itu belum tidak diketahui. Ada juga yang soalnya bilang D-nya sekian, berapa gayanya, tapi kebanyakan biasanya diketahui gayanya, ditanyakan perpindahannya. Cukup jelas, tapi Pak? Baik Pak, jelas. Oke, ya. Kemudian lanjut ke ini hubungan antara gaya batang pada lokal dan hubungan gaya batang dan perpindahan pada global dan lokal koordinat. Menurut hukum Hooke, ya, gaya pegas itu sama dengan konstanta pegas kali X, gitu kan, ya, dulu di SMA, ya. Di sini juga sama, cuman di sini adalah gaya batang pada lokal koordinat sama dengan kekakuan batang dikali perpindahannya. Ya, di mana kekakuan pada lokal koordinat itu AF per L, sehingga F itu sama dengan AF per L dikali U. Nah, apabila sisi kiri dan kanan saya kalikan dengan metrik transformasi, maka sisi kiri akan sama dengan P dikali F, yang sama dengan F besar ini, ya, tadi, ya. Kemudian sisi kanan yaitu K kecil kali P, ya, dikalikan U. U-nya adalah T transpose kali V. Sehingga K dikali T kali T transpose ini disebut dengan K besar atau metrik kekakuan batang I pada global koordinat. Ya. Nah, metrik K ini apabila dijabarkan lebih lanjut akan menjadi demikian. Kemudian dijabarkan lebih lanjut lagi akan menjadi demikian, ya. Apabila cos alfa sama dengan N dan sin alfa sama dengan N, maka akan begini metrik K. Oke. Nah, kalau tadi ada F sama dengan T kali D, maka pada global strukturnya ada metrik P sama dengan S kali D. Di mana analoginya sama aja, P itu adalah gaya-gaya pada join, S adalah metrik kekakuan struktur, artinya merupakan gabungan dari kekakuan batang-batang masing-masing batangnya atau sigma K besar. Kemudian D adalah metrik perpindahan join pada global koordinat, ya, atau sebenarnya juga P. Yang tadi yang P1, P2, P3, P4 itu. Oke. Nah, ini contoh soalnya. Di sini ada 15 kip, di sini ada 20 kip, ke bawah 15 kip ke kanan, kita kasih nomor batang, nomor join, arah batang, dan koordinatnya, kemudian kita inputkan, ya, tadi input membernya, input joinnya, dan input loadingnya. Kemudian kita hitung K-nya, K masing-masing batang. K itu masing-masing batang rumusnya ini, ya. Ini apa namanya? AFL-nya double.
Jadi tidak perlu lagi ada AFRL di sini ya. Maaf. Ya. Karena K-nya ini sudah dimasukin ke sini ya. Sehingga ini ya untuk batang pertama yaitu ini metrik kekakuannya 4 kali 4 ya, ada minus 277 7,78, 0, min 2777,78 dan 0 dan seterusnya. Ini dari mana nih 27777,78 itu dari K yaitu AFRL dikali M. M-nya itu kosinus alfa tadi ya dikuadratkan. Kita diisi semua. Ya. Demikian juga untuk K2 diisi ya. Nah kita lihat sekarang ya. Setiap metrik kan mempunyai nomor baris dan nomor kolom ya. Jadi ada baris dan ordonya. Ya, ada baris dan kolomnya, ada ordonya. Maka nomor 1 ini untuk batang 1 itu nomor barisnya adalah 3412, nomor kolomnya juga 3412. Dari mana ini nomor baris dan kolomnya seperti ini? Karena tadi perumpamaan kita waktu menentukan nomor join dan koordinatnya. Kita lihat di sini ya. Waktu awal kita tentukan sini ya, nomor join 1 berarti koordinatnya 12, nomor join 2 koordinatnya 34, nomor join 3 koordinatnya 56. Nah, lihat batang 1. Batang 1 di awalnya di koordinat 34 di titik 2 dan diakhiri di koordinat 12 di titik 1. Ya, batang 2 diawali dengan koordinat 56 di titik 3 dan koordinat 12 di titik 1. Makanya ordonya tadi adalah ini. Untuk batang 1 itu 3412, bukan 1234 ya, tidak boleh terbalik ya. Kemudian untuk K2 adalah 5612. Cukup jelas sampai sini? Jelas, Pak. Nah, gabungan dari metrik K itu adalah metrik kekakuan struktur ya, tetapi menggabungannya harus sesuai dengan nomor baris dan ordonya ya. Nah, metrik S karena strukturnya ada 3 join, dan 2 batang ya. Strukturnya ada 3 join dan 2 batang. Ini ya. Ada joinnya 1 2 3 struktur ini. Maka metrik S-nya ada 6 degree of freedom ya. 3 join kali 2 DOF, jadi 6 degree of freedom. Maka baris dan ordonya ada 6 baris dan 6 kolom. Nah, diisi aja ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kemudian dari sini kamu isi nih mana yang baris pertama dan kolom pertama atau elemen baris ke-1 dan kolom ke-1 dari K1 dan K2. Dari K1 dan dari K1 ada sebesar plus 2777,78 yang baris dan ordonya 1 ya. Demikian juga dari K2 yang baris dan ordonya 1 adalah 982,0737. Ini ya. Maka dijumlahkan menjadi 3759,851. Ini baris 1. Demikian semuanya diisi untuk semua baris dan kolom atau semua alamat elemen di ke struktur kekakuan ini. Ada pertanyaan sampai sini? Latifah, yang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ya. Setelah metrik S didapat, maka kita bisa cari metrik P, yaitu metrik gaya-gaya batang pada join. Kita juga sama ya, karena ada tiga koordinat, jadi sebetulnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di mana di koordinat 1 adalah 15, di koordinat 2 ini min 20 ya, karena ke bawah ya. Koordinat 3 tidak ada gaya, tetapi ada reaksi 3, dialog 3. Di koordinat 4 juga ada reaksi 4, karena sendi. Demikian juga di 5 dan 6 ada reaksi 5 dan reaksi 6. Kemudian displacement-nya atau D itu ya sama dengan ada D1, D2, D3, D4, D5, D6. Akan tetapi D3, D4, D5, D6 itu adalah sendi dua-duanya, sehingga
D3, D4, D5, D6 itu 0 nilainya. Sementara D1 dan D2 itu ada nilainya dan harus dicari. Paham ya sampai sini ya? Latifah? Paham, Pak. Halo. Oke. Nah, sekarang P, metrik P akan sama dengan metrik S dikali metrik D ya. Jadi kita persamakan di sini metrik P ini sama dengan metrik S dikali metrik D. Ini perkalian metrik ya. Nah, untuk mencari D1 dan D2, kita ambil dulu dua baris pertama ya, untuk mencari D1 dan D2. Setelah D1 dan D2 dari dua baris metrik pertama ini didapat, maka bisa kita mencari R3, R4, R5, dan R6-nya.